Halo, perkenalkan nama aku Gloria. Halo semua, nama aku Faiz. Hai. Kalau nama aku Citra. Oke, halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 20 hendak mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi nih mengenai ekofeminisme oleh Mariamis dan Vanessa Shiva. Nah, sebelum kita lanjut diskusi, yuk kita perkenalan dulu. Nah, dari kelompok 20 ini ada aku sendiri Citra, Faiz, dan Gloria. Nah, oke, mungkin di sini teman-teman ada yang masih asing nih dengan istilah ekofeminisme. Ekofeminisme itu terdiri dari dua kata. Yang pertama ekologi yang artinya lingkungan, yang kedua feminisme yang artinya feminisme. Nah, apabila keduanya digabungkan, maka artinya gerakan yang mengaitkan antara perempuan dan alam sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakberdayaan atas keduanya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu sejarah ekofeminisme, di sini akan aku jelaskan. Jadi sebenarnya istilah ekofeminisme itu udah disebut dari awal tahun 1990 oleh Francois de Eugen, yang kemudian jadi populer karena aksi-aksinya mengenai penolakan pengerusakan lingkungan. Ekofeminisme ini merupakan perspektif yang menolak kapitalis patriarkal yang kegiatannya berorientasi pada dominasi negara utara terhadap negara selatan, laki-laki mendominasi perempuan, dan perluasan eksploitasi alam oleh manusia. Ekofeminisme di sini dihadirkan sebagai upaya pemecahan masalah kehidupan manusia dan alam yang berangkat dari pengalaman perempuan serta menjadikannya sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam pengelolaan dan pelestarian alam. Nah, itu tadi pengantar kita mengenai ekofeminisme. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faiz. Oke, yang selanjutnya terkait relevansi analisis ekofeminisme dengan gerakan sosial yaitu Wadan Wadas. Kelompok kami mengambil Wadan Wadas dengan beberapa alasan karena gerakan ini baru saja ramai, kemarin sempat ramai juga didatangi beberapa aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan karena adanya praktek pertambangan di Desa Wadas untuk tujuan penambangan batu andesit atau kuari, pembangunan bendungan bener di Jawa Tengah. Nah, bisa dilihat di foto, ada beberapa contoh gerakan sosial yang dilakukan oleh Wadan Wadas. Seperti itu, yang pertama ada yang di kiri ada ibu-ibu dari Wadan Wadas. Ini mereka sehabis melakukan audiensi di Polres Purworejo. Nah, selanjutnya yang di tengah itu ada aksi demonstrasi gitu di Tugu Jogja. Lalu yang terakhir ada aksi turun ke jalan beramai-ramai, aksi demonstrasi juga. Oke, selanjutnya profil Wadan Wadas. Wadan Wadas ini sebenarnya merupakan bagian dari organisasi di Wadas juga yang bernama Gempa Dewa, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas. Nah, anggotanya itu adalah seluruh warga Wadas yang menolak adanya pertambangan di desa tersebut. Nah, Wadan Wadas sendiri ini baru dibentuk pada tahun 2018 dan muncul secara tidak sengaja namanya Wadan Wadas itu. Jadi berdasarkan penuturan dari narasumber yaitu Mbak Rofa, Wadan Wadas ini muncul dari saat ingin memulai audiensi dengan kalau tidak salah kepolisian waktu itu terkait kasus di Wadas. Mereka mencari nama yang tepat, apa nih nama yang tepat untuk gerakan kita. Lalu muncullah satu pemikiran yaitu Wadan Wadas. Nah, bentuk pergerakannya sendiri berupa pengorganisasian komunitas, berjadah, doa bersama tiap malam minggu, lalu ada audiensi tadi dengan stakeholder terkait, lalu ada demonstrasi atau aksi turun ke jalan seperti itu. Nah, lanjutnya dilatar belakangi atas penolakan pertambangan yang mengancam lingkungan dan ruang hidup. Karena Desa Wadas ini sendiri majoritinya masih merupakan petani ya, dan masih mengandalkan hasil alam untuk hidupnya, maka alam tuh punya kedekatan yang sangat fundamental gitu bagi warga Wadas, khususnya para ibu-ibu ini sendiri gitu. Di Wadas sendiri juga terdapat 27 mata air di sekitar Wadas untuk menghidupi ratusan masyarakat di dalamnya gitu. Nah, Wadas sendiri ini yang menjadi tanda tanya besar kenapa harus dijadikan wilayah pertambangan, karena Wadas sendiri sempat
bilang bahwa desa ini tuh desa yang subur gitu, banyak hasil alam yang bisa dimanfaatkan, banyak data-data yang menyebutkan seperti itu. Namun kenapa hanya difokuskan untuk pertambangan dan tambang itu sendiri akan mematikan mata pencarian warga-warga Wadas yang lainnya. Nah, warga Wadas khususnya Wadan Wadas itu lebih dekat dengan alam atau sangat relevan dengan analisis ekofeminisme. Kenapa? Karena ibu-ibu Wadas ini ya walaupun sempat dituturkan juga oleh Mbak Arofah bahwa kultur patriarki di sana masih cukup kuat gitu. Namun dari warga perempuan di sana mereka menganggap alam itu lebih dari sekadar bahan mentah, bahan untuk pencarian ekonomi dan lain tidak. Mereka menganggap bahwa kekayaan alam itu punya kedekatan sosial, budaya, kultural, bahkan batiniah gitu dengan mereka sendiri, bahwa ibu bumi itu menjaga mereka gitu, ibu bumi itu menjaga mereka, ibu bumi itu membentuk mereka seperti itu. Seperti misalkan ada keperluan rumah tangga untuk mandi atau mencuci, mereka tinggal jalan ke mata air. Nah, lantas ketika ada pertambangan, mata air tersebut hilang gitu kan, kedekatan-kedekatan tersebut akan hilang pula gitu. Oleh karena itu, menurut mereka ganti rugi dan rekonstruksi tidak akan bisa menggantikan kekayaan alam, sosial dan budaya yang sudah terbangun di Wadas sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gloria. Nah, teman-teman, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kaitan antara ekofeminisme dengan gerakan Wadan Wadas, kita juga harus belajar mengenai gerakan sosial baru atau New Social Movement Theory. Jadi, New Social Movement Theory ini adalah teori yang berkembang di Eropa pada tahun 1950-an sampai dengan 1960 pada masa pasca industri. Jadi, teori ini hadir saat isu-isu mengenai aspek humanisme atau kemanusiaan, kultural, dan non-material sedang berkembang di Eropa. New Social Movement Theory lebih berfokus pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Contoh dari gerakan ini misalnya adalah mendukung hak-hak golongan transgender, mendorong gerakan feminisme, dan seterusnya. Setelah itu, terdapat beberapa karakteristik dalam New Social Movement Theory, yaitu misalnya adalah gerakan sosial bersifat transnasional atau suatu persoalan di dalam negara tertentu dapat menjadi suatu isu global yang menjadi perhatian dunia. Setelah itu juga fokus pada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan, fisik dan sosial, mendapat dukungan dari individu dengan latar belakang yang beragam tanpa adanya perbedaan kelas tertentu. Nah, kaitan antara gerakan Wadan Wadas dengan New Social Movement Theory ini dapat terlihat, yaitu Wadan Wadas yang bergerak sebagai ujung tombak perlawanan atas pertambangan yang akan dilakukan di desa Wadas, mengimplementasikan konsep gerakan sosial baru atau New Social Movement Theory. Wadan Wadas yang mengkritik keberpihakan pemerintah dalam proses mediasi selama konflik berlangsung melalui gerakan-gerakan kolektif berupa demonstrasi, audiensi, propaganda di sosial media, dan upaya-upaya lainnya merupakan salah satu wujud gerakan sosial yang mereka lakukan. Nah, sebagai untuk merangkum semua penjelasan kami akan menyampaikan kesimpulan mengenai relevansi antara ekofeminisme dengan gerakan perlawanan oleh Wadan Wadas serta gerakan sosial baru yang digunakan. Nah, jadi ekofeminisme ini merupakan suatu cara pandang di mana alam memiliki nilai yang sedemikian berharga sehingga harus dihargai dan dirawat serta dijaga keberlangsungannya. Sudut pandang ini berangkat dari bagaimana perempuan dipandang sebagai objek yang memiliki fungsi sebatas untuk alat produksi manusia atau yaitu bayi. Demikian juga halnya dengan alam yang hanya dipandang sebagai objek untuk dieksploitasi demi kepentingan dan ego manusia. Lalu berangkat dari konflik yang terjadi di desa Wadas, kita dapat melihat bahwa berdasarkan teori ekofeminisme tersebut, Wadan Wadas melakukan gerakan sosial demi mewujudkan tujuan yang selaras dengan ekofeminisme. Terdapat berbagai bentuk gerakan sosial yang berlandaskan ekofeminisme yang dilakukan Wadan Wadas yang merupakan anak organisasi dari Gempa Dewa. Praktik yang dilakukan oleh Wadan Wadas seperti misalnya pengorganisasian komunitas, mujahadah tiap malam minggu, audiensi dengan stakeholder, yaitu bupati, gubernur, dan lain-lain, dan aksi demonstrasi merupakan wujud dari upaya-upaya yang dilakukan oleh warga Wadas demi mewujudkan tujuannya. Ya, berikut adalah penjelasan dan presentasi dari kelompok kami terkait ekofeminisme dan relevansinya dalam gerakan sosial yaitu Wadan Wadas. Semoga dapat menjadi
ilmu bagi kita semua, dan berikut adalah referensi yang kami gunakan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Wassalamualaikum, salam, swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya.